Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia menu santap sahur kita. Ini menu utamanya, ada kambing panggang, ya. Lalu ini ada ayam bakar, lalu ini ada salad, ya. Di sini ada roti, ini ada tahinah, yogurt dengan beberapa campuran, dan ini ada nasi biryani, ya. Nah, ini minumannya. Minumannya jus delima fresh. Nikmat. Karena memang ketika orang sahur biasanya nih, yang terjadi dia malas-malasan. Mungkin karena tidak terbiasa makan di malam hari, atau tidak terbiasa makan di awal waktu gitu ya. Jadi ketika dia bangun malam, agak malas-malasan dia santap sahur. Mungkin kalau ada di antara sahabat sekalian yang seperti ini, ada satu hadis yang harusnya memotivasi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Jadi makan sahur bukan hanya sekedar untuk menguatkan badan kita saja, tidak. Walaupun ketika kita makan sahur pasti badan kita akan kuat. Tapi makan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, di situ ada nilai berkahnya. Nah, setiap ada sesuatu yang berkah, hendaknya sebagai seorang muslim jangan sampai dilewatkan. Termasuk di bulan Ramadan ini. Sekedar makan sahur saja, ternyata itu membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan dengan santapan sajian yang nikmat dan bergizi, itu bisa menambah semangat kita untuk santap sahur, dan menambah semangat kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga. Ayo, silakan. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid Al-Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kita hari ini diberkahi Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang dicintai Allah, kami saat ini berada di Yordania dalam rangkaian tur Tanah Syam menuju Tanah Suci Al-Aqsa. Petra, sebuah kota perbukitan kecil yang jaraknya 250 km dari kota Aman. Siapa sangka kota ini menyimpan sejarah menakjubkan peninggalan 2000 tahun lalu. Untuk membuktikannya, jamaah harus berjalan di sisi perbukitan sejauh kurang lebih 1 km. Sepanjang pintu masuk hingga setengah jalan, jamaah dimanjakan pemandangan batu yang indah. Bukan hanya bentukan alam, namun juga beberapa batu yang dibentuk tangan-tangan manusia zaman dahulu. Subhanallah. Istilah Petra sendiri diambil dari kata Yunani yang artinya batu. Kota Petra berkembang sebagai daerah perdagangan yang masyhur pada abad ketiga Masehi. Suku yang mendiami Petra adalah suku Nabatean. Peperangan antar suku yang kerap terjadi di masa lalu membuat suku Nabatean membuat kota sekaligus benteng dari alam. Letaknya tersembunyi sehingga tidak mudah dijangkau oleh musuh. Kota ini menjadi pusat perdagangan di jalur Yerusalem ke daerah Syam yang lain. Bahkan disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah ke kota ini sewaktu berdagang ke negeri Syam. Petra juga disebut sebagai kota yang hilang karena setelah terkenal sebagai pusat perdagangan, negeri ini sempat menghilang tanpa jejak selama 700 tahun. Baru sejak abad ke-19, Petra kembali ditemukan.
Begitu memasuki kota, bangunan menjulang yang sebenarnya adalah batu yang diukir, berdiri tegak walau sudah ribuan tahun, membuat kami semakin heran. Detil tiap sudut bangunan menandakan bangunan ini dibuat dengan sangat hati-hati. Walau masih kokoh berdiri, namun PBB melalui UNESCO telah menasbihkan Petra sebagai salah satu situs warisan dunia yang harus dijaga. Megah dan takjub, dua kata yang tidak bisa kami hindarkan selama masuk Petra. Sahabat yang dicintai Allah, kembali kita datang ke Khaznah. Dan kalau kita lihat Khaznah ini bangunannya menakjubkan. Dan sampai sekarang pun bangunan ini pun masih ya banyak orang mengunjunginya, dan ketika datang ke sini mereka takjub dengan bangunan ini. Tapi kita perlu tahu, walaupun sejarah mencatat agungnya bangunan ini dan sejarah mencatat betapa pintarnya orang yang membuat bangunan ini, kita lihat sekarang apa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa nilainya yang membuat bangunan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang dicintai Allah, walaupun ini mulia di hadapan manusia mungkin gitu ya, menakjubkan di hadapan manusia, tapi kita perlu tahu dari apa yang kita kerjakan jangan hanya sekedar mencari apa kata manusia saja. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah manusia yang paling bertakwa. Maka dari itu sahabat sekalian, kalau seandainya ada perbuatan-perbuatan, ciptaan-ciptaan di dunia ini yang mengagumkan manusia, harusnya itu menjadi motivasi kita juga agar kita mampu melaksanakan sebuah ketakwaan yang ketakwaan itu bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketakwaan itu mampu untuk dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros surga. Setelah puas mengagumi keindahan Petra, kami berkesempatan menikmati penganan asli tanah Yordan. Makanan yang sederhana namun justru istimewa. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kesegaran bahan-bahannya. Ada potongan daging ayam dan sayuran segar yang memberikan aroma tersendiri pada masakan. Satu lagi yang unik dari makanan ini adalah cara memasaknya yang unik. Di atas kuali datar inilah semua bahan dimasukkan saat kuali sudah benar-benar panas. Atraksi cekatan sang juru masak membuat kami semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah makanan khas Jordania, soji. Pakai sot kalau bahasa sini ya. Soji itu adalah nama tempatnya ini disebut sebagai soji. Dia khas memang, masaknya dengan tempat yang besar. Lalu daging ayamnya ini fresh. Diambil, dia potong hanya dagingnya saja, lalu diletakkan di tengah. Kita lihat ada bawang bombay, ya, lalu ada paprika, ada tomat, dan dimasaknya dengan olive oil, ya. Jadi dimasaknya dengan minyak zaitun. Wah, ini insya Allah ini makanan yang halalan thayyiban. Halal karena memang halal, thayyib karena bahan-bahan yang diberikan di sini kalau kita lihat dari segi kesehatan sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ini juga jadi semangat kita kalau kita mau cari makanan nih, makanan yang halalan thayyiban. Selamat datang di Jordan. Sayur dan daging segar semakin menyatu dengan tambahan minyak zaitun. Negara Yordania memang cukup terkenal sebagai negeri penghasil zaitun di Tanah Syam. Zaitun sudah ditanam di Yordania sejak 10.000 tahun lalu. Negara ini menghasilkan tidak kurang dari 190.000 ton minyak zaitun setiap tahunnya. Dan Yordania termasuk negara ke-8 penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Masya Allah, setelah puas menikmati pemandangan Petra, kami dimanjakan dengan makanan yang begitu nikmat. Ada satu kota lagi
yang juga menancapkan kejayaan mereka di daratan Yordania. Letaknya hanya 45 menit dari kota Amman. Daerah yang satu ini merupakan tempat wisata yang cukup kenamaan bagi turis. Letaknya yang cukup dekat dengan ibu kota juga membuat turis lebih mudah untuk mendatanginya. Namanya Kota Jeras. Disinilah terdapat kota Romawi yang juga sempat terkubur dari peradaban. Jeras merupakan salah satu kota terbesar Romawi di luar Eropa selama abad ketiga sebelum Masehi. Letaknya sangat strategis di jalur perdagangan antara Semenanjung Arab ke Syria dan wilayah Mediterania. Petra berada di lembah Gunung Harun yang memiliki Wadi Musa sebagai sumber air. Begitu juga Jeras. Jeras berada di perbukitan subur dekat perbatasan Amman dan Syria. Hal ini mengajarkan kita bahwa benteng atau kota pasti mengincar tempat dengan air melimpah. Pengunjung masih bisa merasakan sisa-sisa kemegahan Romawi di tempat ini. Kehancuran kota Jeras sebagian besar karena gempa bumi dan juga peperangan. Masih ada kolom-kolom batu setinggi 8 meter yang berjumlah ratusan, berdiri kokoh di alun-alun kota. Jalan-jalan batu dan bangunan di sini sebagian pun masih asli. Cita rasa seni begitu kental terasa di Jeras. Pilar-pilar kota Romawi di Jeras dibangun sedemikian rupa agar tahan dari gempa. Tak hanya bangunan, jalan-jalan di sepanjang kota kuno ini juga masih asli. Sama cerdasnya dengan Petra, kota ini bahkan memisahkan jalan pedestrian dan kereta kuda. Datang ke Jeras membawa pengunjung seakan kembali lagi ke masa lalu karena tata kota yang begitu apik. Hebatnya lagi, hingga kini sebagian besar situsnya pun masih berbentuk. Kota Jeras memang tidak berhubungan langsung dengan Islam. Namun bukan berarti kita tidak bisa menarik hikmah dari tempat ini. Kemegahan Jeras menjadi pengingat untuk jemaah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di Jeras, salah satu tempat yang biasanya dijadikan sebagai tujuan wisata untuk orang-orang ketika dia datang di Yordania. Tempat ini adalah tempat lokasi kota, di mana dulu orang-orang Romawi membangun kota yang berada di tempat ini. Usianya sudah lumayan tua ya, karena dibangun sekitar 120 setelah Masehi, 120 setelah Masehi. Jadi sekitar 2000 tahunan ya dari kita. Dan kalau seandainya kita lihat tempat ini, banyak sekali kalau orang-orang yang datang ke sini takjub dengan tempat ini. Karena betapa peradaban kala itu sudah sangat luar biasa. Dari bangunan ujungnya ya, dari awal pintu gerbang sampai dengan bangunan istana yang ada di sini, ini menunjukkan kecanggihan orang-orang kala itu ya, dan semuanya takjub. Semuanya takjub. Oh, dia melihat, wah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau hanya sekedar buatan manusia saja, kita takjub. Lalu bagaimana dengan buatan Allah? Yang kadang-kadang kita justru terlena dengan buatan Allah ini. Ini buatan manusia, begitu kita datang, Tapi ketika kita melihat buatan Allah, kadang-kadang justru terasa biasa-biasa saja. Ini ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sampaikan itu. Wa fi anfusikum, salah satunya. Dalam diri kalian itu. Apakah kalian tidak mencoba untuk tadabbur? Apakah kalian tidak mencoba untuk melihat betapa sempurnanya mata, betapa sempurnanya jantung, hati, alat pernafasan,
Betapa sempurnanya alat peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Itu baru satu saja. Belum ketika kita berbicara alam semesta jagat raya ini. Dan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, harusnya takjubnya kita kepada apa yang diciptakan Allah harus jauh lebih dibanding hanya sekedar takjub kepada apa yang diciptakan oleh manusia. Dan kita harus tahu, ketika kita takjub dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya tubuh kita dan alam semesta ini saja, tidak. Tetapi ada di sana yang diciptakan oleh Allah. Apa itu? Hukumnya. Maka kita juga harus takjub dengan hukum yang sudah diciptakan oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Bukan hanya sekadar kita mengatakan, oh hebat, enggak. Praktekkan apa yang disampaikan oleh Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang. Karena apa? Itu adalah sebuah kesempurnaan. Ciptaan Allah semuanya sebuah kesempurnaan. Begitu juga yang terakhir, sahabat yang dicintai Allah. Takdir. Kita bicara takdir. Takdir itu pun ciptaan Allah yang diciptakan dengan kesempurnaan. Walaupun terkadang takdir itu menyambangi kita dengan kesedihan, dengan kesusahan. Tidak selamanya bahagia dan lain sebagainya. Kita perlu tahu, ketika jalani takdir yang sampaikan Allah, takjublah dengan itu. Bagaimana cara takjubnya? Menjalani itu dengan penuh keridhaan. Kalau seandainya kita menjalani hidup kita ini dengan takjub terhadap segala ciptaan Allah, maka insya Allah ini bisa lebih mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros surga. Perjalanan di Tanah Syam, kami lanjutkan ke Tanah Suci. Namun perjalanan hingga sampai ke Masjidil Aqsa tidaklah mudah. Kami harus keluar dari Yordania terlebih dahulu. Tiba di perbatasan, jamaah harus melaporkan paspor pada imigrasi sebagai tanda keluar. Setelah resmi keluar dari kerajaan Yordania, kami akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Jarak dari perbatasan hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina sebenarnya tidak seberapa jauh, kurang dari 2 jam perjalanan. Namun jamaah harus melewati perbatasan negara Israel lebih dahulu. Tidak ada dari kami yang menginginkan terhambat di imigrasi. Namun rombongan jemaah sebelum kami sempat tertahan cukup lama di imigrasi. Semoga Allah memudahkan rombongan dari NRA untuk memasuki Baitul Maqdis. Tidak lupa kami berdoa agar tidak ada halangan apapun sampai ke Baitul Maqdis. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ketika itu kita mohon kemudahan. Ya, sama-sama nanti bisa diikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkalna. Ala Allah. La haula. Wa la quwwata. Illa billahi. Al-aliyyil azim. Allahumma. La sahla. Illa ma ja'altahu. Sahla. Wa anta. Taj'alul huzna. Idza syi'ta. Sahla. Rasa was-was tentu ada saat akan memasuki perbatasan Israel yang terkenal cukup ketat. Suasana memang terasa tegang karena merupakan pintu masuk sebuah negara. Tidak heran, setiap anggota pasti menenteng senjata. Alhamdulillah, setelah 2 jam, akhirnya kami berhasil memasuki perbatasan Israel dan menuju Palestina. Perjalanan kami langsung menuju kota suci Yerusalem. Kota ini berada di antara Bukit Zaitun dan Bukit Daud. Kota Yerusalem berada di bawah penguasaan Israel. Ada 700.000 jiwa Yahudi dan 200.000 umat Islam dan Nasrani yang tinggal di Yerusalem. Mereka terpisahkan di bagian barat dan timur. Akhirnya, kami turun di salah satu sudut kota lama. Alhamdulillah,
Kota lama Yerusalem berada di sekeliling tembok Masjidil Aqsa. Luasnya hampir 1 km persegi. Kini daerah kota lama menjadi warisan dunia di bawah UNESCO. Di dalamnya terdapat pemukiman dan pertokoan warga Yerusalem. Untuk sampai ke Masjidil Aqsa, kami harus menyusuri daerah ini lebih dahulu. Kota lama merupakan batas luar Masjidil Aqsa. Disinilah tempat berbaur baik umat Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita akhirnya tiba juga di Masjidil Aqsa. Setelah beberapa waktu, mungkin tadi kita agak sedikit tegang ketika pemeriksaan di imigrasi Israel, tapi alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya itu semua terbalas. Lelah kita hilang ketika kita melihat ini. Nah, ini juga saya mengambil pelajaran gitu. Orang hidup di dunia tidak ada yang nikmat mungkin. Tidak ada yang hanya sekedar santai. Dia diminta untuk berlelah-lelah. Diminta untuk terus berusaha. Tapi ternyata apa? Ketika dia mampu untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dengan lelahnya, berusahanya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saja baru sekedar lelah letih ya dari perjalanan itu dengan begitu sulitnya imigrasi Israel. Tapi begitu sampai di sini, masuk ke komplek Masjidil Aqsa, semuanya hilang. Mungkin begitulah juga ketika kita capek hidup, meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika kita dikubur mendapatkan nikmat, maka akan hilang semua lelahnya hidup itu. Begitu juga ketika kita merasakan sedikit nikmatnya surga, maka kelelahan hidup kita akan dengan segera sirna. Dan semoga kita semua bisa merasakan ini, dan inilah poros surga.